Halo teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton tugas video saya ini. Baik teman-teman, di video yang saya buat ini, saya mau menjelaskan beberapa soal tentang film The Imitation Game. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan sedikit cerita dari film The Imitation Game. Jadi film ini dimulai dengan penangkapan Turing pada tahun 1951 karena tuduhan homoseksualitas yang merupakan tindakan ilegal dari Inggris pada saat itu. Selama interogasi, cerita beralih ke masa lalu Turing, dimulai dari mudanya sebagai mahasiswa di Universitas Cambridge. Di sana, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dan logika. Setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, Turing direktur ke Bletchley Park, sebuah kode rahasia Inggris untuk membantu memecahkan kode Enigma, mesin enkripsi yang digunakan oleh Jerman untuk komunikasi militer mereka. Turing bersama dengan timnya termasuk John Clare bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan mesin yang mampu memecahkan kode Enigma yang mereka sebut dengan bombe. Kegigihan dan kecerdasan Turing terbukti sangat penting dalam upaya perang. Kemampuannya untuk memecahkan kode Enigma memberi sekutu keuntungan intelijen yang signifikan untuk membantu mereka memenangkan banyak pertarungan dan mempersingkat perang. Namun, meskipun kontribusinya yang luar biasa, Turing menghadapi diskriminasi dan prasangka karena homoseksualitasnya. Pada tahun 1952, dia dihukum karena gross identity yang dipaksa menjalani terapi hormon. 2 tahun kemudian, dia meninggal karena kecanduan sianida yang secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri. Film ini tidak secara eksplisit menyebutkan algoritma pencarian tertentu yang digunakan Turing dan timnya. Namun beberapa teknik yang mereka gunakan dapat dikaitkan dengan konsep pencarian berikut. Yang pertama, pencarian brute force. Turing dan timnya awalnya mencoba memecahkan kode Enigma dengan menggunakan pencarian brute force. Ini melibatkan mencoba semua kombinasi rotot yang mungkin hingga kode dipecahkan. Meskipun metode ini lambat dan memakan waktu, ini akhirnya berhasil. Yang kedua, algoritma. Turing kemudian mengembangkan algoritma yang lebih canggih untuk memecahkan kode Enigma. Algoritma ini memanfaatkan pola dan struktur dalam kode Enigma untuk mempersempit ruang pencarian dan mempercepat proses pemecahan kode. Yang berikut, heuristik. Turing dan timnya juga menggunakan heuristik, yaitu strategi yang digunakan untuk mempersempit ruang pencarian dan membuat pencarian lebih efisien. Heuristik ini didasarkan pada pengetahuan dan pengembangan mereka tentang kode Enigma dan cara kerjanya. Yang berikut, indexing. Turing dan timnya juga menggunakan teknik indexing untuk membuat struktur data yang mempercepat pencarian data. Struktur indeks ini memungkinkan mereka untuk dapat cepat menemukan informasi yang relevan dengan kode Enigma. Selain algoritma pencarian, film ini juga menyentuh beberapa konsep lain yang terkait dengan pencarian data. Yang pertama, kriptografi. Ini adalah ilmu tentang membuat dan memecahkan kode. Turing dan timnya menggunakan kriptografi untuk memecahkan kode Enigma. Yang kedua, analisis data. Analisis data itu adalah proses pengumpulan, pembersihan, dan analisis data untuk menemukan pola dan wawasan.
Turing dan timnya menggunakan analisis data untuk memahami kode Enigma dan cara kerjanya. Yang berikut, pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Turing dan timnya menggunakan teknik pembelajaran mesin awal untuk mengembangkan algoritma mereka untuk memecahkan kode Enigma. Lalu, bagaimana algoritma tersebut diterapkan dalam film The Imitation Game? Algoritma yang diimplementasikan dalam film ini tidak secara eksplisit dijelaskan, tetapi beberapa teknik yang digunakan Turing dan timnya kemungkinan termaksud. Yang pertama, analisis frekuensi. Teknik ini melibatkan perhitungan frekuensi setiap huruf dalam teks yang dienkripsi untuk mengidentifikasi pola yang mungkin terkait dengan kunci enkripsi. Yang berikut, pencocokan pola. Teknik ini melibatkan pencarian pola dalam teks terenkripsi yang dapat membantu mengidentifikasi kunci enkripsi. Yang berikut, teori informasi. Teknik ini menggunakan konsep matematika untuk mengukur jumlah informasi yang terkandung dalam teks terenkripsi dan untuk memperkirakan kompleksitas kunci enkripsi. Yang berikut, mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang dapat digunakan untuk mengsimulasi operasi matematika dan logis apapun. Turing dan timnya menggunakan mesin Turing untuk membangun mesin pemecahan kode mereka sendiri yang mereka sebut bombe. Untuk memecahkan kode Enigma yang kompleks, tim Turing menggunakan beberapa algoritma canggih. Di antaranya, langkah yang pertama, algoritma bombe. Algoritma bombe adalah algoritma yang dirancang Turing dan timnya untuk secara mekanis mencari peraturan rotot Enigma yang digunakan untuk mengenkripsi pesan tertentu. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan fragmen teks yang diduga dienkripsi dan Enigma dengan kemungkinan peraturan rotot. Bombe menggunakan serangkaian sirkuit elektronik untuk melakukan perhitungan yang kompleks dengan secara cepat, memungkinkan tim Turing untuk memecahkan kode Enigma secara signifikan lebih cepat daripada metode sebelumnya. Yang berikut, algoritma analisis statik. Tim Turing juga menggunakan berbagai teknik analisis statik untuk mengidentifikasikan pola dalam pesan yang dienkripsi Enigma. Yang berikut, analisis ini membantu mereka untuk mempersempit kemungkinan peraturan rotot dan mempercepat proses pemecahan kode. Yang berikut, salah satu teknik yang digunakan adalah metode CRIP, di mana mereka mencari fragmen teks yang diketahui seperti sapaan atau tanda tangan dalam pesan yang dienkripsi dan menggunakannya untuk menyimpulkan peraturan rotot yang digunakan. Yang ketiga, yang berikut, mesin Turing. Turing juga mengembangkan mesin Turing yang merupakan model teoretis komputasi yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Mesin Turing tidak digunakan secara langsung untuk memecahkan kode Enigma, tetapi konsep di baliknya menginspirasi desain bombe dan alat lain yang digunakan tim Turing. Lalu, alasan memilih algoritma tersebut adalah algoritma yang dipilih tim Turing dalam film The Imitation Game dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama, efektivitas. Algoritma ini terbukti efektif dalam memecahkan kode Enigma yang sangat penting untuk upaya perang sekutu. Yang berikut,
keamanan. Algoritma ini dirancang untuk menjadi aman dari deteksi oleh Jerman Nazi, yang penting untuk melindungi operasi Blitzelsiepert. Berikut kecepatan. Algoritma ini dirancang untuk bekerja dengan cepat dan efisien, memungkinkan tim Turing untuk memecahkan kode enigma secara cepat mungkin.